Swastiastu. Kembali lagi di channel Gria Taksu, masih bersama saya Ratu Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daya sembuh dalam diri manusia. Namun sebelum itu, mohon dukung kita dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya, sehingga teman-teman bisa selalu mendapatkan update terbaru dari konten yang kami buat. Tentunya konten yang bermanfaat untuk kita semua. Karena dengan mensubscribe channel ini, secara tidak langsung teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa selalu berkembang dan juga memberikan pengetahuan dan juga wawasan yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Selain itu juga, apa yang kami sampaikan ini semoga bisa menjadi referensi untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ayo mulai aja tentang daya sembuh yang ada dalam diri manusia. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia sudah dibekali daya penyembuh karena kita adalah mikrokosmos dan alam semesta ini adalah makrokosmos. Dengan kata lain, kita adalah buana alit dan alam semesta ini adalah buana agung. Artinya, apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di alam semesta ini sebenarnya sudah lengkap dan juga sudah tersedia. Tetapi kebanyakan dari kita tidak menyadari akan hal itu, dan kemudian kita lebih banyak berpatokan dan juga berpikir yang ada di luar diri kita, sehingga terkadang hal-hal kecil yang sudah kita miliki kurang kita syukuri, kemudian juga kurang kita pergunakan untuk kehidupan kita, tentunya untuk kebaikan dan juga untuk kehidupan kita sehari-hari, serta dalam kita menjalani proses kehidupan ini. Nah, misalnya saja ketika kita sedang mengalami sakit, misalnya kita mendapatkan luka di tangan kita, luka gores yang kemudian berdarah dan juga menganga. Nah, luka ini apabila kita diamkan, lama-kelamaan akan sembuh dengan sendirinya seperti dijahit kembali. Nah, itu sebagai salah satu bukti bahwa di dalam diri kita sebenarnya sudah ada daya penyembuh atau energi kesembuhan yang sebenarnya sudah kita hasilkan di dalam diri kita. Karena kita adalah sebuah energi dan alam semesta ini pun adalah sebuah energi. Dan pintu keluar masuknya energi yang ada dalam diri kita adalah melalui telapak tangan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari telapak tangan kita ini adalah sebagai media untuk menyerap energi, kemudian mengalirkan energi, dan juga mengecek ataupun juga men-scan energi dalam tubuh kita. Selain itu juga telapak tangan kita ini bisa kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit terutama yang ada dalam diri kita. Nah, jadi energi yang bersifat negatif ini masuk melalui telapak tangan kiri dan juga keluar melalui telapak tangan kiri. Sedangkan energi yang bersifat positif ini masuk melalui telapak tangan kanan dan keluar pun melalui telapak tangan kanan. Jadi kita sebenarnya bisa mengobati penyakit yang ada dalam diri kita sendiri menggunakan telapak tangan kita. Misalnya ketika kita sedang merasakan sakit di bagian kepala, kita bisa memegang kepala kita atau memegang bagian yang sakit dengan menggunakan telapak tangan kita. Tentunya ini harus kita lakukan dengan niat untuk mengobati diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus fokus dan juga kita lakukan dengan rileks dan diamkan telapak tangan kita di area yang sakit selama kurang lebih 5-7 menit sampai kita merasakan ada aliran energi yang mengalir dari telapak tangan kita ke area yang sakit. Sehingga dengan begitu kita bisa mengobati diri kita sendiri.
memang seharusnya kita harus bisa belajar lebih sensitif, kemudian juga lebih peka terhadap diri kita sendiri, karena semua yang kita rasakan, semua rasa sakit yang ada dalam diri kita, memang hanya diri kita sendiri yang bisa mengobatinya. Nah, kemudian juga ketika kita sedang menjenguk orang yang sakit, jangan sentuh orang yang sakit tersebut menggunakan telapak tangan kiri, karena tentu saja itu akan membuatnya merasa lebih sakit, dan juga energi negatif yang ada dalam diri orang yang sakit tersebut akan tertarik oleh kita, sehingga kita juga akan merasakan rasa sakit yang sama. Untuk itu, apabila sedang mengunjungi orang yang sakit, sebaiknya pegang atau sentuh menggunakan telapak tangan kanan. Nah, selain itu juga untuk mengobati diri kita sendiri, ini akan lebih mudah ketika kita sudah pernah melakukan inisiasi. Tapi apabila kita belum pernah melakukan inisiasi, ini pun masih bisa kita lakukan karena memang kita memiliki daya penyembuh yang ada dalam diri kita. Nah, yang terpenting di sini adalah kita harus benar-benar fokus, kemudian harus benar-benar rileks, dan juga kita bisa selalu menyerap energi, terutama energi yang positif dari alam semesta, untuk kemudian kita alirkan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang yang sedang sakit yang ingin kita obati. Nah, selain kita bisa mengobati diri kita sendiri, kita juga bisa mengobati orang lain dengan menggunakan telapak tangan kita. Tentu saja ini lebih baik jika tidak ada halangan atau telapak tangan kita harus langsung menyentuh kulit orang yang akan kita coba sembuhkan, agar penyakit yang ada dalam dirinya bisa hilang maupun bisa ringan sakitnya. Jadi bisa sentuh menggunakan telapak tangan kanan, kemudian langsung bersentuhan dengan kulit agar tidak ada penghalang. Kemudian juga sebelum kita berusaha mengobati orang lain, kita harus komunikasikan dulu, kemudian kita harus niatkan serta fokuskan, dan kita harus berada dalam titik yang rileks, sehingga energi yang kita miliki, terutama yang kita serap dari alam semesta, energi yang positif itu bisa kita alirkan dan juga kita sembuhkan, sehingga orang yang sedang sakit bisa kita bantu dengan hal yang sederhana ini. Hal ini memang sangat sederhana, dan tentunya setiap orang pun bisa melakukan metode semacam ini. Tetapi ketika kita bisa melakukan hal ini, jangan menganggap diri kita hebat ataupun menganggap diri kita sakti, karena memang segala kesembuhan yang kita peroleh, kemudian kesembuhan yang diperoleh oleh orang lain melalui kita, itu pun atas seizin Tuhan semesta alam. Jadi kita sebagai manusia hanya perlu berusaha, kemudian juga kita harus memiliki niat serta fokus yang baik untuk bisa membantu sesama. Karena energi dari alam semesta ini bersifat kasih dan juga selalu memberi tanpa pamrih. Sehingga apabila kita sering membantu orang lain, kemudian bisa meringankan beban orang lain, tentunya juga akan baik untuk diri kita sendiri. Dan juga selain itu, kita harus senantiasa mengenali diri kita sendiri, kemudian juga kita bisa mengenali orang lain dan mengenali lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga energi yang kita timbulkan dan kita serap dari alam semesta ini adalah energi yang positif dan juga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, silahkan dicoba metode yang sangat sederhana ini,
Semoga apa yang Ayu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin memiliki pengalaman tentang hal ini, tentang menyembuhkan rasa sakit yang ada dalam diri sendiri terutama, silahkan kita saling berbagi dengan meninggalkan pesan di kolom komentar, sehingga pengetahuan maupun wawasan apapun yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam santun dan rahayu. Om Santi 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 Om.